gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Buat saat ini kami boleh ada di bait kudus-Mu. Kami mau membawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Roh-Mu turun atas setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Memberikan damai sejahtera. Memberikan pemulihan. Mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik. Pujian pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau memuji Engkau Tuhan Allah kami. Pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan kami. Biarlah setiap yang bernafas memuji meninggikan Engkau Tuhan. Menyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Samanya ku kasihi Engkau
Terpujilah Engkau Allah yang besar. Terpujilah Engkau Allah yang mulia. Amin. Allah yang perkasa. Keagungan-Mu mengatasi bumi. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Engkau lah Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Biarlah kemurahan-Mu terus limpah. Sehingga kami yang di tempat ini boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersepakat untuk membawa bangsa negeri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari Sabang hingga Merauke tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terutama saat-saat ini Tuhan. Di mana bangsa kami menghadapi tahun-tahun politik. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan. Roh Kudus-Mu akan memelihara setiap kami. Bahkan menjauhkan setiap kami dari roh-roh perpecahan. Roh-roh intimidasi. Roh-roh pembohong. Roh adu domba semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bila bangsa kami juga akan menghadapi pemilu Tuhan tanggal 14 Februari mendatang. Bila campur tangan Tuhan senantiasa ada di dalam bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang memiliki kecerdasan, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih atas campur tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin yang saat ini masih berlangsung. Baik mulai dari pimpinan yang tertinggi hingga yang terendah. Baik yang dari pusat hingga ke daerah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan terutama roh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa pemerintah yang berlangsung bersama TNI Polri untuk tetap menjaga rasa kesatuan bangsa kami ini dalam memelihara NKRI tetap utuh Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga memberkati akan kebersamaan bangsa kami ini, baik suku, agama, dan ras tetap saling mengasihi, saling menopang, bahkan saling bahu-membahu, saling menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah bangsa kami ini senantiasa memperoleh akan kemurahan Tuhan. Bangsa kami boleh diberkati oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan seluruh doa kami, semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang selalu memimpin setiap kami dengan roh-Mu. Kami rindu pagi ini, persatukan kami semua dengan jemaat-Mu, dengan pelayan-pelayan-Mu, dengan hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan, kami rindu urapan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya dengan kesatuan hati kami dapat Tuhan memuliakan Engkau. Dan kami rindu hadirat-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami membawa kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu damai sejahtera Engkau berikan atas kota kami. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati untuk memuliakan Engkau. Setiap umat-Mu Tuhan, setiap Tuhan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan persatukan kami untuk kami selalu memuji mengagungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Tuhan penduduk Sidoarjo, penduduk yang bersatu, penduduk yang memuliakan Engkau, penduduk yang saling mengasihi, saling menghormati, bahkan saling menghargai Bapa. Kami percaya Tuhan, seluruh Tuhan, para pengurus FA, bahkan FA Tuhan yang ada di kota kami akan bertumbuh berkembang luar biasa. Karena Tuhan, kami semua bersatu untuk saling menopang, untuk membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Allah dan percaya kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, kami tak Tuhan putus-putusnya rindu untuk setiap kami anak-anak-Mu berdampak di kota kami. Sehingga kota kami akan menjadi terang di dalam Tuhan negeri kami. Semua kota-kota akan melihat terang-Mu di kota kami Sidoarjo. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati generasi penerus. Tuhan sebagai Tuhan, laku firman Tuhan yang senantiasa takut Tuhan. Dan selalu Tuhan Kau berikan Tuhan hikmat surgawi Tuhan. Sehingga Tuhan dapat memimpin negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Jadilah Tuhan pemimpin-pemimpin Tuhan yang menjadi hamba Tuhan, yang senantiasa mau taat kepada firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, jadikan Tuhan bangsa kami Tuhan menjadi Tuhan pengikut-pengikut yang setia Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, Engkau Bapa yang baik. Kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa yang sakit, baik mereka yang berbaring di rumah sakit, baik yang di rumah, apalagi di dalam pemulihan kesehatannya. Kami percaya bilur-Mu pagi ini menyembuhkan, menyehatkan jiwa-jiwa yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, pasangan suami istri yang merindukan Bapa, keturunan ilahi Tuhan, pagi ini dikabulkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, bangkitkan semangat hamba-hamba Tuhan, bangkitkan semangat jemaat-Mu, dipulihkan usaha pekerjaannya, diberkati dengan heran dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa Tuhan setiap Tuhan umat-Mu Tuhan yang ada di panti asuhan, panti jompo, panti breda, yatim piatu, janda duda, fakir miskin. Berkati mereka, perlindungan pemeliharaan Allah yang tak terbatas bagi mereka, sehingga damai sejahtera juga Engkau limpahkan atas hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kialah wala wala wala, Kialah wala Engkau mengasihi dan setiap kami anak-anak-Mu. Kuasa-Mu Tuhan membawa kehidupan kami semakin Tuhan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala roh kesombongan rohani yang dibangun oleh keangkuhan manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa, Engkau mengasihi kami semua, Engkau memberkati kami semua, Engkau senantiasa Tuhan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
kita pujikan lagu ini dengan penuh iman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau yang merancangkan masa depan kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukur kita atas kebaikan-Nya, atas penyertaannya dalam kehidupan kita, atas kasih setianya dalam kehidupan kita. Sembah Dia, tinggikan namanya. Sembah Dia Allah yang hidup. Naikkan syukurmu padanya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu besar. Ku bersyukur padamu.
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan. Sebab berkat kemurahan kasih setiamu, kami ada sampai hari ini Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi mengekspresikan Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau, bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi, hanya di dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita bersuka lebih lagi untuk Tuhan kita, sebab karena Dia kita ada sampai hari ini. Amin. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dan Raja kita, sebab Dialah Raja yang mulia. Raja mulia. Katakan Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Siapa Dia? Raja. Katakan segala ciptaan sujud menyembah-Mu, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Lebih lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Mari sebut namanya. Yesuslah Raja. Sorak-sorak paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu semuanya, kita percaya kita diberkati Tuhan sampai anak cucu kita. Amin. Amin. Beri salam kanan kiri, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.
terjadi. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
tiba saatnya kita akan mendeklarasikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Semangat tetap dipersilakan duduk kembali. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari lebih sungguh sembah Tuhan bersama saya, katakan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari dengan penuh kesungguhan hati bersama katakan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang
kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan lebih sungguh, katakan kami ada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar. Mari saya undang semua Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah.
badai boleh terjadi, tetapi kita tetap cinta Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, Amin. ada kemenangan, Amin. beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah Terang yang Ajaib. Saudara, mengapa saya mengambil tema Jadi Terang? Jadilah terang. Saudara, di dalam kebenaran firman, kata jadilah terang itu senantiasa sering kita dengar. Tetapi pada pagi hari ini saya bicara tentang jadilah terang, itu bicara tentang dampak. Memang kalau kita bicara tentang terang, gelap dengan terang, maka teranglah yang menang. Maka dari itu saya mengambil di dalam sebuah tema yang dikatakan jadilah terang yang ajaib. Tidak cukup terang itu mengalahkan kegelapan, tetapi dia akan bertransformasi menjadi sesuatu supernatural, yaitu keajaiban. Maka dari itu kita menjadi orang Kristen harus penuh dengan understanding, pengertian bahwa Tuhan memberikan sebuah kebenaran itu mempunyai makna yang dalam. Saya akan membacakan sebuah ayat yang sangat memberkati kita bersama, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa di sini dikatakan, tetapi kamu bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah pilihan. Amin. Dari sekian miliar manusia, kita berada di tempat ini menjadi bangsa yang terpilih. Nah, saya tidak akan melanjutkan ayat ini, tetapi saya akan mau mengajak saudara untuk merenungkan apa yang sedang terjadi. Mengapa Tuhan katakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani? Gunanya apa? Tujuannya apa? Tanpa kita sadari, Tuhan punya tujuan yang super sempurna. Maka dari itu mari kita merenungkan bahwa apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang di depan sana, yang membuat saudara menjadi apa?
Tuhan sudah mempunyai rancangan. Maka rancangan itu tergantung bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk melihat, mengikuti rancangan-rancangan yang Tuhan sudah siapkan. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Itu adalah pilihan saudara dan saya. Mari kita merenungkan. Sehubungan dengan kita sebagai pilihan Allah dan sebagai bagian dari rancangan Tuhan, mari kita merenungkan apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi di dunia ini pada akhir zaman. Fakta membuktikan bahwa dunia sedang dilanda masalah. Misalnya keamanan. Kriminal terjadi di mana-mana. Sekarang perampokan, penipuan, apalagi sekarang ada di sosial media, ada di online. Banyak sekali penipuan. Saya pernah tengah malam saya ditelepon. Dikatakan bahwa tiba-tiba dikatakan, Bapak ini tahu anak Bapak ada di tengah ini. Ditangkap polisi dan gini dan apa-apa. Kita ini sampai kalau tidak ada Tuhan, kita jadi takut dan kadang-kadang bisa percaya, saudara. Saya percaya ada yang pernah dapat telepon yang semacam ini, ada? Ada banyak sekarang. Nah, inilah gejala-gejala yang memang sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu atau 6000 tahun yang lalu akan terjadi masa sukar. Manusia mencintai diri sendiri, manusia menjadi hambanya uang, dan manusia menjadi pemfitnah, manusia tidak pernah berterima kasih, dan mereka tidak memperdulikan agama. Apa yang ditulis di dalam Matius 24 bahwa akan terjadi deru perang. Bangsa melawan bangsa, suku melawan suku. Maka dari itu orang Kristen harus merenung. Harus merenung dan melihat apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Saya membaca juga sebenarnya dampak apa sih terang perang. Memberikan dampak bagi dunia seperti krisis pangan, krisis keterbatasan energi, dan inflasi dunia. Kalau ini perang berkepanjangan terus menerus, apakah terjadi krisis ekonomi? Yes. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu saya hari ini mengajak saudara, coba kita renungkan. Jangan saudara merasa kita baik-baik saja, gak ada masalah, ekonomi Indonesia masih ada pertumbuhan 5% dan kita aman. Hati-hati kalau kepada suasana kita baik-baik saja, saudara sedang berada di kuali. Seperti kodok yang sedang berenang di atas kuali. Awalnya hangat seperti sauna. Mandi di air hangat. Tapi tiba-tiba jadi suike. Saudara. Yang berkepanjangan bisa berdampak besar kepada Indonesia. Mulai dari kenaikan harga makanan, minyak mentah, pupuk, hingga hilangnya potensi ekspor. Perhatikan, negara kita bisa bertumbuh, kita mendapatkan windfall,
Kita mendapatkan suatu berkat pada waktu terjadi sebuah krisis, peperangan, maka Jerman sedang menghadapi krisis energi, maka batu bara yang dulu harganya rendah menjadi naik. Tetapi itu tidak bisa kita harapkan terus-menerus seperti itu, saudara. Maka dari itu, saudara, pemerintah selalu mengatakan berwaspada, berwaspada, berwaspada. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak memperhatikan dan tidak mempersiapkan diri. Di Indonesia ada pabrik sepatu yang memproduksi untuk satu merek yang terkenal. Dan perusahaan itu harus ditutup. Pertanyaannya, apakah engkau sebagai orang Kristen sudah siap menghadapi krisis? Saya perlu sampaikan kepada saudara, setiap krisis itu akan terjadi kepada setiap orang Kristen. Tetapi Tuhan berjanji, setiap saudara yang dipenuhi oleh Roh Allah, krisis apapun yang saudara hadapi, pasti saudara dapat taklukkan. Beri kemuliaan bagi Allah. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar ada 3M rahasia untuk menjadi pemenang. Untuk menghadapi masa-masa sukar di akhir zaman. Yang pertama, saudara, mengenal identitas diri sebagai bangsa pilihan Allah. Sebagai imamat yang rajani dan bangsa kudus. Saudara, untuk mengenal sebagai orang Kristen harus mengenal identitas diri. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak kenal bahwa saudara tidak kenal identitas saudara sebagai bangsa pilihannya Allah yang dijadikan imam sekaligus raja. Tadi pagi saya menjelaskan, banyak orang yang tidak sadar bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Dadah, amin. Amin, saudara. Kita perlu sadar bahwa identitas kita di dalam kitab 1 Petrus 2 pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa engkau bangsa pilihan, imamat yang rajani. Jadi saudara dan saya didesain, dipilih, ditetapkan menjadi apa? Imam sekaligus raja. Jadi gak ada alasan saudara yang mengatakan aku ini siapa, aku bukan siapa-siapa. Orang ini gak ngerti bahwa saudara tidak tahu bahwa identitas saudara adalah anak raja. Kamu adalah bangsa yang terpilih dari sekian miliar. Saudara harus bersyukur saudara dipilih menjadi anaknya raja, menjadi penakluk langit dan bumi. Dan sekaligus jadi orang yang kudus. Saudara, saya kasih pengertian begini. Orang yang tidak ngerti bahwa dia itu adalah anak raja, saya kasih contoh, mungkin di sini kenal piai. Kalau piai waktu makan, saudara, tidak mungkin ada piai
makan, duduk, betingkrang, pakai tangan, dimasukkan mulut dengan cara geragas. Tidak mungkin. Kalau piai makan, duduknya baik. Dia kenal dia itu piai. Sopan, ambil sendok, makan. Sopan juga ngajak orang makan dengan sopan. Karena dia piai. Demikian juga saudara. Saudara adalah anak raja, saudara sudah diajar, dididik di dalam istana Tuhan, yaitu diajar untuk melakukan aturan-aturan kerajaan. Saudara harus bagaimana cara duduk saudara, cara saudara makan, cara saudara berbicara, saudara memberikan perintah, sudah ada aturan di dalam kerajaan. Tetapi banyak orang Kristen tidak ngerti, tidak kenal identitas dirinya. Dia sebenarnya dia raja tapi gayanya seperti kuli. Gayanya seperti kacung, saudara. Perilakunya seperti kuli, suka minta. Padahal dia sudah punya. Suka ngerebut, padahal dia juga sudah punya. Saudara, kenali identitas kita itu bahwa kita Tuhan punya master plan. Master plan ini saudara mulai dari saudara lahir sampai satu saat saudara menjadi orang yang luar biasa. Saya kasih contoh sebuah gambaran ini. Ini ulat, saudara. Bahasa Inggrisnya caterpillar. Ulat ini melihat. Dia melihat kupu-kupu ini indah sekali dan dia bisa terbang tinggi sekali. Dia rindu kapan saya bisa seperti kupu-kupu. Dia tidak sadar bahwa dia pasti akan jadi seperti kupu-kupu. Pasti. Tapi dia butuh proses. Kita kerap kali membanding-bandingkan. Kapan aku bisa seperti si A? Kapan aku bisa seperti si B? Kapan aku bisa seperti si D? Saudara butuh proses. Saudara hanya melihat diri saudara seperti ulat. Aku ini kapan bisa terbang? Kapan aku bisa memiliki rumah? Kapan aku bisa memiliki hidup yang layak? Seperti ulat ini. Dia mikir, dia punya impian. Satu hari kapan ya saya bisa seperti kupu-kupu ini. Saudara, saya perlu sampaikan. Untuk menjadi kupu-kupu ini, ulat ini tidak mengenal identitas dirinya sendiri. Dia tidak kenal, dia selalu mengatakan bahwa aku ini loh orang yang susah. Aku ini loh orang yang tidak diberkati. Aku adalah orang yang sangat-sangat gagal dalam hidupku. Saya perlu sampaikan. Saudara, di dalam grand planningnya Tuhan, saudara dijadikan orang yang luar biasa. Amin. Dari rencana besarnya Tuhan, saudara akan dijadikan orang yang sempurna. Tetapi kata pilar itu, dia mengikuti proses. Dia nggak tahu kapan dia bisa jadi kupu-kupu, tapi dia mengikuti proses. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Belajar ikut proses. Kalau engkau sedang menghadapi masalah,
itu adalah bagian proses. Kalau engkau sedang difitnah, itu adalah bagian proses. Kalau saudara sedang mengalami krisis ekonomi, itu adalah bagian proses. Dan masalahnya, saudara perlu apa? Butuh firman. Saudara butuh firman untuk menguatkan iman saudara. Saudara butuh firman untuk menjadi guideline saudara. Untuk menjadi pengarahan kepada saudara. Dan firman itu akan menguatkan saudara. Sehingga saudara mengenal grand planningnya, rencana besarnya Tuhan. Maka saudara, proses yang selanjutnya. Ulat ini, dia mulai mengikuti secara alamiah proses pembentukan kepompong. Sampai kepompong itu masuk, menutupi ulat itu. Di dalam ulat itu terjadi sebuah proses. Mereka kepanasan, mereka tertekan, mereka sedang diukir, mereka sedang dirajut. Dan kupu-kupu ini mengikuti apa yang harus dia lakukan. Dan tidak bisa dibantu oleh manusia. Dan ada waktunya Tuhan. Dan ada waktunya sampai terjadi transparan. Tadi kalau kita lihat kepompong itu hijau berubah menjadi kering sampai transparan. Dan pelan-pelan kepompong itu menjadi kering. Dan kupu-kupu itu belum selesai, tidak bisa dibantu. Kalau saudara tarik supaya dia keluar, maka kupu-kupu itu akan cacat. Maka dari itu Tuhan mengatakan, terkutuklah jika engkau mengandalkan dirimu sendiri. Terkutuklah engkau mengandalkan manusia. Saudara, waktu saudara diproses, butuh Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Supaya saudara keluar dari kepompong itu dengan sempurna. Kalau hari ini engkau sedang diproses, ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka dari itu saudara tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu mengeluh. Hanya satu yang perlu sampaikan kepada saudara. Waktu saudara menghadapi masalah, ucapkan syukur, ambil firman. Waktu saudara mengambil firman, baca firman. Waktu saudara baca firman, saudara menyembah dengan roh dan kebenaran. Saya percaya hikmat, marifat, kuasa, kasih Tuhan menyertai saudara dan menguatkan saudara. Dan saudara akan dimerdekakan. Saudara, berapa banyak orang Kristen mendengarkan kebenaran firman yang semacam ini. Dia hanya mendengar, tapi tidak pernah mau melakukan. Hari ini saya katakan, jika transformasi itu mau terjadi dalam hidup saudara, dengarkan, lakukan, dengarkan, lakukan. Saya percaya masa depanmu akan berubah. Engkau punya paradigma yang baru dan masa depanmu pasti cerah dan berkemenangan. Yang kedua, saudara, memahami bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna dengan tujuan untuk memberitakan kebaikannya dan mempermuliakan nama Allah dalam keadaan apapun. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu minder, tidak perlu khawatir.
Mengapa? Saudara harus paham. Saudara diciptakan oleh Allah sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna dari manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Saya mempelajari saudara, bagaimana kalau seorang manusia kehilangan ginjal saja, dia harus cuci darah. Tuhan bisa ngatur ginjal ini saudara. Tidak boleh. Tidak ada. Dia bisa membersihkan seluruh toksit-toksit. Sakit atau virus-virus, penyakit-penyakit. Dia bersihkan. Dan bahkan dia bisa, saudara, jantung bisa memompa ribuan liter setiap hari. Saudara bisa melihat, aduh cantiknya seseorang. Coba kalau mata saudara tidak berfungsi, apakah saudara bisa melihat? Saudara diberi tangan, saudara tangan itu bisa meraba, bisa merasakan halus dan kasarnya sebuah benda. Saudara diberi hidung untuk mencium harumnya sebuah benda atau makanan. Saudara diberikan ilat atau lidah untuk menikmati makanan. Bisa merasakan asin, bisa merasakan manis. Kita sempurna. Dan tujuan kita harus paham bahwa kita diciptakan Allah sebagai makhluk sempurna. Tujuannya apa? Memberitakan kabar baik. Memberitakan bahwa Allah itu hidup. Memberitakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang genuine. Allah yang luar biasa. Allah yang bisa mengubah masa depan yang tidak cerah jadi cerah. Masa depan yang suram jadi masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tetapi kenapa kita khawatir? Kenapa kita menghadapi persoalan kita sering khawatir, takut? Karena kita tidak memahami bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan punya kepentingan. Tuhan punya kepentingan supaya saudara melakukan sesuatu kuasa yang bisa memberitakan dan mempermuliakan nama Dia. Maka dari itu saudara harus paham bahwa saudara diciptakan sempurna. Amin. Yang ketiga, saudara, mengerti kasih Bapa yang membawa kita keluar dari kegelapan untuk menjadi terang yang ajaib. Saudara, dulu saya hidup di dalam kegelapan. Untung saya hidup dalam kegelapan karena apa? Kalau saya tidak tahu gelap, saya terang saja, maka saya hidupnya jadi Kristen yang tidak pernah merasakan gelap. Bersyukur saya dari gelap. Sekarang saya ngerti terang. Dulu saya orang berdosa. Sekarang saya tahu dosa itu upahnya maut. Sekarang saya mau jadi orang yang benar. Orang benar belum tentu baik. Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Amin. Saudara, kalau kita kembali ke dalam, kita harus mengerti kasih Bapa. Saya kasih jelas seperti ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 gini. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, saudara dipilih dari sekian banyak miliar manusia. Imamat yang rajani, saudara
diproses, dibentuk menjadi imam sekaligus raja, dan bangsa yang kudus. Kelompokmu, rumah tanggamu, keluargamu, komunitasmu, bangsa yang kudus. Dan bangsa yang kudus adalah kepunyaannya Allah sendiri. Saudara bersyukur, saudara dan saya punyanya siapa? Allah. Kalau seseorang dimiliki oleh Allah, apa saudara punya ketakutan? No. Mungkin saudara sakit, tapi saudara tahu, iman saudara, aku punyanya Allah. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu. Maka imanmu akan tumbuh. Kalau ekonomimu sedang mengalami krisis, saudara tahu, aku kepunyaan Allah. Tuhan tidak akan tinggalkan aku. Imanmu bangkit, mujizat terjadi. Inilah fondasi yang harus kita miliki, saudara. Dan Allah mengatakan, kamu itu kepunyaan Allah sendiri. Bicara sendiri itu pribadi. Dan dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya Tuhan punya kepentingan supaya saudara dibentuk karakter saudara. Saudara dilatih, dididik, diajar, dibentuk. Supaya saudara menjadi sempurna. Tujuannya apa? Saudara jadi berkat bagi orang lain. Memberitakan kabar baik. Memberitakan supaya banyak orang dalam kegelapan. Supaya diselamatkan. Jadi gak ada yang dikhawatirkan, saudara. Tuhan punya kepentingan. Tinggal saudara taat. Tinggal saudara nurut. Dan dia mengingatkan. Supaya kita melakukan perbuatan yang besar, yaitu apa? Amanat agung. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya saudara dan saya diajari Tuhan. Kalau kamu mau sukses, kamu mau hebat, beritakan Injil. Setiap saudara memberitakan Injil di komunitasmu, Tuhan menyertai saudara. Dikatakan, Tuhan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menjadi terang yang ajaib. Terang ajaib itu bukan bicara terang aja. Tapi di mana saudara berada, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saudara melakukan kebenaran firman, saudara hidup di dalam kebenaran. Waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, tumpang tangan, ada mujizat yang besar terjadi. Banyak orang bertobat. Saudara kepunyaan Allah. Di mana saudara berada, ada mujizat, mujizat, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari saudara, hari ini ubah konsep saudara yang salah. Engkau miliki kasih Bapa. Yang ketiga dikatakan kita harus memahami, kita harus mengerti kasih Bapa membawa kita keluar dari gelap. Seharusnya kita binasa. Seharusnya kita tidak jadi siapa-siapa. Seharusnya kita itu masih tetap ulat kalau tanpa Tuhan. Tapi kita jadi terang. Kenali kasih Bapa. Bapa yang mau mengajar. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala firman-Mu. Hadirat-Mu yang turun atas setiap kami saat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh diberkati, setiap firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami Tuhan. Boleh berakar kuat dan bertumbuh lebat Tuhan.
dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan setiap kami. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau menambahkan urapan yang baru, hikmat yang baru yang daripada Allah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau memberkati kesehatan Bapak Gembala kami. Seluruh aspek kehidupannya, keluarganya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Bila kami boleh memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan.
Yesus kita baik. Shalom, 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 lai, 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 shalom, 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 lai, 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 lai. Bersama katakan, kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya dan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Shalom, 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 la, 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 la. Shalom, 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 la, 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 la. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman, bersama saya katakan amin. Semua pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Shalom, 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 la, 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 la. Shalom, 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 la, 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 la. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah